momen beberapa tayangan ulah yang kita lihat, itu bola mengenai lengan bagian bawah ya, di bawah lengan. Dan kita lihat di sini dengan sangat jelas. Sehingga apakah itu tangan lengan bagian atas dianggap menuju pada Beckham, umpan sundulan pemirsa dan sikat. Oh, sayang sekali. Kita baru saja menyaksikan laga yang lebih dari sekedar 90 menit pertaruhan harga diri. Sebuah drama tentang tim yang memikul beban ekspektasi jutaan pasang mata. Persib Bandung sang juara bertahan berdiri di tengah pusaran badai. Saat peluit panjang berbunyi di laga melawan Dewa United, ada hening yang mencekam sebelum akhirnya sorak-sorai kecil pecah di pinggir lapangan. Bukan sekedar kemenangan atau kekalahan yang kita bicarakan malam ini, melainkan tentang nyala api yang tetap berkobar di tengah upaya memadamkannya. Di balik setiap tetes keringat para punggawa Maung Bandung, ada cerita tentang tekanan yang menghimpit, keputusan yang dipertanyakan, dan satu nama yang bersinar begitu terang, seolah-olah ia sedang menari di bawah pengamatan mata-mata paling tajam di dunia sepak bola. Inilah narasi tentang perjuangan, intrik, dan pembuktian. Panas, membara, dan penuh ketidakadilan. Apa yang terjadi di Internasional Stadium Banten malam tadi bukan sekedar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah drama yang menguras emosi dan logika. Selamat datang di ulasan paling tajam hari ini. Kali ini kita akan membedah bagaimana sang juara bertahan Persib Bandung harus bertarung bukan hanya melawan 11 pemain Dewa United, tapi juga melawan keputusan-keputusan ajaib dari sang pengadil lapangan dan teknologi yang katanya bernama VAR. Persib Bandung membuktikan mengapa mereka menyandang status juara bertahan. Bermain di bawah tekanan tinggi di musim Super League 2025-2026, Maung Bandung sempat terpojok. Dewa United tampil agresif dan berhasil unggul 2 gol lebih dulu, namun mentalitas anak asuh Bojan Hodak tidak luntur. Dengan semangat pantang menyerah, Maklok dan kawan-kawan merayap naik, mengejar ketertinggalan dengan perjuangan yang luar biasa. Mental juara itu nyata. Persib berhasil menyamakan kedudukan, menunjukkan bahwa darah pemenang mengalir deras di nadi para pemain. Namun sayangnya, kebangkitan heroik ini harus ternoda oleh keputusan-keputusan yang sulit dinalar akal sehat. Hanya VAR yang bisa kalahkan Persib Bandung. Kekecewaan memuncak saat sebuah insiden kontroversial terjadi. Dalam sebuah serangan Dewa United, bola terlihat jelas sudah melewati garis lapangan sebelum gol tercipta. Namun, apa yang terjadi? Peluit tidak berbunyi, bendera tidak diangkat. Yang lebih menyakitkan, teknologi VAR yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru seolah menutup mata. Sontak, jagat maya meledak. Bobotoh di media sosial menyuarakan kekecewaan mendalam dengan satu kalimat satria yang pedas. Hanya VAR yang bisa kalahkan Persib Bandung. Jika lawan bermain dengan taktik, Persib bisa meladeni. Jika lawan bermain dengan fisik, Persib bisa mengimbangi. Namun, jika lawan dibantu oleh sistem yang tidak objektif, disitulah keadilan sepak bola kita dipertanyakan. Drama belum usai, ketegangan mencapai titik didih ketika sebuah gol disahkan meskipun terindikasi kuat terjadi handball. Keputusan-keputusan wasit yang tidak konsisten membuat tensi di lapangan memanas. Puncaknya, Alex Martins harus diusir keluar lapangan oleh wasit, namun itu tidak cukup untuk meredam amarah kubu Persib. Klimaks dari segala kekacauan ini terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Bojan Hodak, pelatih yang biasanya tenang, tidak lagi bisa membendung amarahnya. Dengan langkah lebar dan wajah memerah, ia langsung melabrak wasit di tengah lapangan. Bojan tak gentar menyuarakan protes keras atas apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan yang sistematis. Persib mungkin membawa pulang 1 poin. Tapi, luka akibat kepemimpinan wasit dan VAR yang dianggap kompak merugikan tim akan membekas panjang di musim ini.
Di tengah ketegangan laga melawan Dewa United, ada satu sosok yang bergerak dengan elegansi yang berbeda. Beckham Putra Nugraha. Nama ini mungkin sudah lama akrab di telinga bobotoh, namun malam itu pergerakannya bukan hanya memanjakan mata pendukung Persib, melainkan juga memikat sosok-sosok penting di tribun VVIP. Bukan rahasia lagi bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia terus memantau talenta lokal yang konsisten. Namun, perhatian dunia kini sedikit bergeser. Kabar berembus kencang bahwa tangan kanan dari pelatih ternama John Hartman, sosok yang dikenal memiliki mata elang dalam mencari bakat, Simon Grayson, memberikan pujian yang tidak main-main. Beckham Putra hanya dianggap sebagai pemain berbakat. Ia dinilai memiliki kualitas yang setara dengan standar internasional. Sentuhan 1-2 yang ia peragakan, kemampuannya membelah pertahanan lawan dengan umpan terukur, hingga insting mencetak golnya yang kian tajam membuat para pemandu bakat ini terpukau. Dalam analisis mereka, Beckham disebut sebagai pemain yang memiliki visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya. Bahkan, muncul pernyataan yang cukup berani dengan kualitas seperti ini. Beckham bisa dengan mudah mencetak hat-trick jika diberi ruang sedikit saja di area penalti. Kualitasnya bukan lagi soal gaya-gayaan di lapangan, tapi efektivitas yang mematikan. Ungkap Grayson. Ia bukan lagi sekedar etam yang lincah, ia telah bertransformasi menjadi dirijen serangan yang matang. Di saat pemain lain mungkin goyah di bawah tekanan, Beckham justru tampak menikmati setiap tekanan tersebut. Tak hanya Beckham, Tom Hai dan Eliano juga mendapat sorotan serupa karena energinya yang luar biasa. Mata dunia kini mulai melirik ke arahnya, dan Timnas Indonesia seolah diingatkan kembali bahwa mereka memiliki permata yang siap bersinar lebih terang di kancah internasional. Namun, di balik kegemilangan individu Beckham, ada awan mendung yang menggelayuti langit Bandung. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Persib musim ini tidak pernah dirasakan dengan tenang. Menjadi juara bertahan adalah sebuah anugerah sekaligus kutukan. Setiap lawan yang dihadapi Persib selalu tampil 2 kali lipat lebih bersemangat karena mereka ingin mengalahkan sang raja. Memasuki fase-fase krusial Liga 1 musim 2025-2026, tekanan itu kini berada di titik didih. Persib Bandung sedang berdiri di tepi jurang yang sangat sempit. Di belakang mereka, suara deru mesin Borneo FC dan langkah tegap Persija Jakarta terdengar semakin dekat. Kedua rival utama ini tidak hanya mengintai, mereka siap menyalip di tikungan terakhir jika Maung Bandung melakukan satu saja kesalahan kecil. Borneo FC dengan konsistensinya yang mengerikan dan Persija Jakarta yang kembali menemukan performa terbaiknya di bawah tangan dingin pelatih mereka, membuat perebutan gelar juara musim ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setiap laga bagi Persib kini adalah final. Tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan kemarin. Pelatih Bojan Udak harus memutar otak lebih keras. Cedera pemain, kelelahan jadwal, hingga faktor non-teknis menjadi musuh tambahan selain lawan di lapangan hijau. Para pengamat dituntut untuk memiliki mental baja. Tekanan dari bobotoh yang merindukan back-to-back champions adalah energi, namun di saat yang sama bisa menjadi beban yang melumpuhkan jika tidak dikelola dengan baik. Bayang-bayang kegagalan mempertahankan gelar juara terus menghantui setiap sesi latihan. Pertanyaannya sekarang, mampukah sang Maung tetap berdiri tegak di puncak atau justru akan diterkam oleh rival-rival yang sudah lapar akan gelar juara? Langkah Persib untuk mempertahankan gelar semakin terasa berat ketika faktor-faktor di luar kendali mereka mulai ikut campur. Dunia sepak bola tanah air sempat dikejutkan dengan beberapa kebijakan dari operator Liga I-League yang dirasa sangat janggal dan merugikan atmosfer kompetisi. Salah satu yang paling menguras emosi adalah keputusan mendadak mengenai laga Dewa United menjamu Persib Bandung yang harus digelar tanpa penonton. Keputusan ini memicu polemik besar. Mengapa di laga sekrusial ini, di mana dukungan supporter menjadi nyawa dari pertandingan, tribun justru dipaksa kosong? Alasan keamanan dan administratif yang dikemukakan I-League dirasa banyak pihak sebagai sebuah ketidakkonsistenan. Kejanggalan ini tidak berhenti di situ. Beberapa keputusan wasit di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan penjadwalan yang dianggap menguntungkan pihak tertentu mulai menyeret nama Persib ke dalam pusaran kontroversi.
Muncul narasi di kalangan pecinta bola bahwa ada upaya-upaya untuk mempersulit langkah sang juara bertahan agar persaingan di papan atas tetap dinamis hingga pekan terakhir. Bagi manajemen Persib dan para pemain, ini adalah ujian integritas. Mereka harus bertarung melawan 11 pemain di lapangan, sekaligus bertarung melawan ketidakadilan yang mereka rasakan dari meja-meja birokrasi. Suasana di ruang ganti mungkin dipenuhi amarah, namun Bojan Hodak selalu menekankan agar anak asuhnya tetap fokus pada bola, bukan pada keputusan wasit atau regulasi yang aneh. Ironisnya, di tengah semua tekanan dan kejanggalan ini, Persib juga kerap mendapatkan kerugian berupa keputusan-keputusan wasit dan VAR yang sangat tak masuk akal. Lalu, ada pemilihan wasit yang dirasa tak adil bagi Maung Bandung. Contoh nyata adalah ketika saat Persib menghadapi Persija di GBLA selalu menggunakan wasit asing, sedangkan laga yang digelar di kandang Persija menggunakan wasit lokal. Inilah realitas sepak bola, sebuah panggung di mana talenta luar biasa seperti Beckham Putra harus beradu nasib dengan tekanan gelar juara dan intrik regulasi yang terkadang tak masuk logika. Persib Bandung kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan mahkota atau merelakannya jatuh ke tangan rival. Satu hal yang pasti, perjuangan belum berakhir. Selama bendera biru masih berkibar dan semangat para pemain tetap terjaga, setiap rintangan, baik itu di lapangan maupun di meja hijau, hanya akan menjadi bumbu bagi sebuah kemenangan yang lebih manis. Tetap kawal perjuangan Maung Bandung karena di akhir musim nanti, hanya mereka yang memiliki mental pemenanglah yang akan mengangkat trofi ke langit tinggi.